Kamu cari aja searching air doa atau air garam doa Syekh Ali Jaber, itu istiqomahin, kerjain itu bikin ya buat bapak minum, buat mandinya, buat minumnya, buat lantai rumah, insya Allah nanti dikasih jalan kesembuhan sama Allah. Cobain ya, cobain pokoknya. Jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua kan baik-baik saja. Tenang, perlahan datang dalam setiap sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, aku akan bacain lagi kisah yang luar biasa kali ini dari Puspa. Tapi Puspa ini nama samaran ya. Dan Puspa ini nggak cerita ada di kabupaten mana, pokoknya kabupaten B katanya. Tapi sebelum aku bacain, buat teman-teman yang belum punya kedua buku aku, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini isinya tentang kisah-kisah keajaiban sholawat, jadi beda ya di kisah yang ada di sini dan di sini. Kalau mau beli langsung aja nanti klik di sini, langsung beli ke Shopee. Ya mau beli kacamata samaan kayak aku, ini kacamata minus, bisa plus, bisa minus, bisa juga nggak minus nggak plus, cuma buat kacamata gaya juga bisa, atau hanya untuk radiasi, kacamata radiasi aja, anti radiasi aja bisa. Mohon maaf ya teman-teman, ada iklan ya. Jadi aku itu tadi ini udah video, udah nge-tag berkali-kali ini video. Ada laler lewat seperti biasa, laler mulu. Aku semprot, ada semprotannya di sini nih. Tapi habis itu aku jadi nggak enak ngorokannya. Ya Allah, ya Rahman. Lanjut aja ya, mohon maaf ya. Yang mau beli tasbih samaan, jilbab samaan, nanti klik ranjang. Enggak banget deh jadinya ya. Langsung aja aku akan bacain testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Mel, sore. Perkenalkan aku bisa dipanggil Puspa nama samaran. Aku salah satu siswi di Kabupaten B. Halo Puspa. Sekarang aku duduk di bangku SMA. Sejak SMP kelas 7 aku sudah suka sholawat Mbak Mel. Aku dulu ngamalin sholawat Jibril per hari 1000. Dan alhamdulillah banyak banget keajaiban, dan kelas 9 pas aku kelulusan itu aku dapat peringkat 2 paralel dan peringkat 1 kelas. Alhamdulillah juga aku bisa keterima di SMA favorit di kabupatenku itu. Masya Allah, pinter nih Puspa nih. Aku senang banget Mbak Mel, tapi aku sholatnya masih semauku. Tapi kalau sholawat aku selalu gak pernah lupa, dan habis itu aku dikasih ujian sama Allah. Hidupku benar-benar gak tenang. Aku curhat ke pacarku yang udah pacaran dari SMP kelas 8 naik kelas 9. Dia udah kenalin aku ke orang tuanya juga Mbak Mel. Tapi aku belum kenalin dia ke ayahku, cuman ke ibuku doang. Tapi ibuku kurang sreg, aku banyak masalah Mbak Mel. Mulai dari ayahku yang jatuh sakit, dan ada masalah sama teman di sekolahku, padahal aku gak bersalah. Aku bingung banget Mbak, sampai gak tahu mau pergi kemana dan cerita ke siapa. Pada akhirnya aku cerita ke ibuku, dan ibuku ngasih solusi buat aku perbaiki sholat. Ibuku itu rajin banget tahajud Mbak sama duha, sholat 5 waktu juga gak pernah tinggal. Lanjut cerita ya Mbak, dan gak berselang lama aku diselingkuhin sama pacarku itu Mbak, dan ibunya dukung. Ibunya itu juga kayak ikut geng les biola. Mantan pacarku itu ngenalin selingkuhannya ke ibunya. Aku pas tahu sakit hati banget. Padahal dulu zaman SMP dia butuh bantuan buat ngerjain tugas, aku selalu bantu. Aku sempat takut ninggalin dia Mbak, takut dia ketemu cewek yang baik dan aku gak dapet jodoh. Atau bahkan ketemu jodoh yang lebih jahat. Dan gak berselang lama FYP ku banyak tentang sholat. Aku coba perbaiki sholat. Maaf kalau ada kayak gininya ya, tenggorokannya gak enak banget.
berbanyak sholawat dan aku ngamalin munjiat, tahajud, duha, sholat tobat. Awalnya emang berat banget sih Mbak, tapi candu sih soalnya bikin aku tenang. Kemudian satu persatu yang hilang Allah ganti dengan banyak kebahagiaan Mbak. Yang pertama aku jadi perwakilan sekolah buat kayak sosialisasi di tingkat kabupaten gitu. Dan kebetulan aku sama cowok yang disukai banyak cewek-cewek di sekolahku. Dia ganteng dan berprestasi dan aku senangnya karena aku jadi anak termuda di sana dan aku satu-satunya yang berani speak up tentang baca teks sampai dikasih uang 100.000. Dan aku senangnya karena aku jadi anak termuda di sana dan aku satu-satunya yang berani speak up tanpa baca teks sampai dikasih uang 100.000. Sama salah satu pembicara di acara itu. Aku juga dapat gelas cantik yang akhirnya temanku itu dapat. Temanku itu kakak kelasku ya Kak Mel. Selanjutnya, aku itu nggak kepikiran buat beli iPhone, tapi dulu pas SMP sering tahajud minta iPhone XR. Pokoknya warnanya terserah soalnya pengen mengabadikan momen. Gak nyangka ibuku dapat arisan berturut-turut dan ibuku jual cincin dan liontin. Alhamdulillah dapat uang yang lumayan banget Mbak, dapat 15 jutaan. Aku dibeliin iPhone impianku yaitu XR, dapatnya warna biru. Masya Allah. Kemudian aku jadi duta sekolah Mbak Mel. Dulu memang aku udah pernah pengen dan berdoa terus tuh pas sholat. Tapi pas di tengah-tengah masuk SMA kayak nggak mungkin soalnya tinggiku cuma 155. Sedangkan temanku sekelas mau ada yang mewakili dan dia lebih tinggi daripada aku. Tapi nggak tahu kenapa pas di hari H-2 pemilihan semua pada nggak mau dan memutuskan biar di-spin aja supaya adil. Ternyata aku yang kepilih. 2 hari aku nggak tahu dan bingung mau belajar apa Mbak. Heels, make up dan baju nggak punya. Aku cuma bisa berdoa sama Allah dan alhamdulillah semua dicukupkan dari masa seleksi sampai karantina. Setelah itu Mbak, mantanku nyesel dan chat aku ngajak balikan tapi beberapa minggu baru aku bales. Dia ngasih long text panjang banget sama dia kasih aku kado di hari Valentine dan hari ultahku. Tapi jujur aku masih sangat trauma. Tapi aku udah memaafkan sih Mbak, jadi cuma aku bawa santai aja, barangnya aku terima, aku anggap dia wes pintar. Tapi nggak tahu kenapa kita jadi deket lagi, enggak pintar ya, tapi aku nggak mau balikan. Tapi aku agak jauh sama Allah, Mbak, sholatku nggak serajin waktu patah hati dan ayahku itu sakit Mbak kayak kanker mata tapi bukan. Kelopak mata bagian bawah itu merah dan bengkak besar pernah dibawa ke kiai dan apa seorang pintar pakai cara Islam katanya ada yang guna-guna. Tapi aku sekarang tetap percaya sama Allah, ayahku udah habis puluhan juta sampai jual tanah juga, dijauhi tetangga saudara dan cuman ibuku dan aku yang mau sama ayah. Bahkan kakak kandung ayahku, padeku dia nggak kejenguk dan nggak peduli. Ayahku dulu pas aku kelas 9 malah nggak bisa jalan plus nggak bisa miring kanan kiri dan napasnya sesak dibawa ke orang pintar dan RS sampai habis puluhan juta juga. Mbak Mel kasih tips buat aku biar aku kembali semangat sholat lagi dong Mbak. Aku kangen Allah tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini berat banget pas sholat dan sholawat. Maaf Mbak Mel kalau long text. Terima kasih banyak Mbak Mel, aku sekarang kelas 10 naik kelas 11. Makasih Mbak Mel udah ngasih tahu aku tentang sholawat sama-sama. Nomor 1 jauhin dulu tuh. Nggak usah deket-deket dulu dah sama cowok manapun. Manapun fokus belajar, fokus keluarga, fokus ibadah. Ya. Yang membuat kita jauh dari Allah itu kadang-kadang kelalaian kita. Gara-gara kita lalai akhirnya jadi jauh, merasa jauh. Yuk balik lagi yuk, baca sholawat. Dimulai dari mana? Baca sholawat yang paling gampang. Dari sholawat yang kamu baca, yang kita baca akan menuntun kita. Ya sudah pasti benerin sholat, itu nomor 1. Ya. Tapi yang paling gampang kan langsung shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Tapi tetap benerin sholat. Kalau bisa sholat tobat, sholat tobat. Ya Allah, hamba lagi ngerasa jauh banget sama Engkau. Hamba kangen Engkau ya Allah.
Ya Allah, datangkan lagi iman hamba yang seperti kemarin, yang kangen sama Engkau, tapi dalam keadaan yang bahagia ya. Iya, harus lengkap kalau doa. Jangan sampai ya Allah pengen kayak kemarin lagi, dikasih ujian kan nggak mau. Iya, dikasih ya kebahagiaan juga ujian, tapi nanti jangan sampai kita dikasih ujiannya yang sedih-sedih, jangan kan. Doa yang detail minta sama Allah, Allah pasti kabulin kok, ya. Dan untuk ayahnya Puspa, aku udah bilang sama Puspanya ya, mulai lagi kamu baca salawat, usahakan minimal 100 munjiat. Nah 100 munjiat, sambil baca munjiat yang 100 itu, habis baca munjiat, tiup ke air, kasih minum buat Bapak. Tiap hari Bapak minum air doa itu. Mudah-mudahan, atau ibu suruh baca munjiat ya, kasih tahu ibu kalau ibunya suka salawatan, baca munjiat, tiup ke air kasih. Atau juga bikin air doa yang diajarin sama almarhum Syekh Ali Jaber, kamu cari aja searching air doa atau air garam doa Syekh Ali Jaber, itu istiqomahin, kerjain itu, bikin ya buat Bapak minum, buat mandinya, buat minumnya, buat lantai rumah, insya Allah nanti dikasih jalan kesembuhan sama Allah. Cobain ya, cobain pokoknya. Dan 100 munjiat jangan lupa, biar gak jauh dari Allah, biar dimudahin segala-galanya. Ingat, orang-orang toksik ya jangan dideketin lagi. Orang-orang toksik, walaupun dia sudah minta maaf, dia pernah hadir dengan ketoksiksannya di hidup kita. Jadi ya memaafkan ya sudah, udah nggak usah deket lagi. Walaupun nggak pacaran, tetap nggak usah deket lagi, buat apa? Ya oke, janji ya Puspa ya. Bentar, jangan, aku nggak boleh deket-deket kamu lagi sama Mbak Mel, jangan begitu. Ini kan cuman ngasih masukan ya teman-teman ya. Oke, siapapun, gak harus sama dia. Pokoknya yang sudah pernah toksik ya sudah gitu loh. Kita fokus ke diri kita aja lah dulu. Nih pagi udah kelas 11. Ya, ntar kelas 12. Fokuslah biar nanti dapat beasiswa kuliah. Bisa angkat derajat orang tua. Ya, oke? Semangat! Oke, langsung aku bacain kisah berikutnya ya. Ini dari Facebook, komentar di Facebook, namanya Mbak Yuyun Yuningsi Husen Ismail. Halo Mbak Yuyun, semoga nonton ya. Nanti kalau nonton komen di bawah. Alhamdulillah Kamil, semenjak postingan kami lewat ke berandaku, belum 1 bulan saya amalin salawat munjiat dan salawat Jibril. Alhamdulillah Kamil, yang tadinya saya udah putus asa, udah mau nyerah dengan keadaan. Saya curhat sedikit ya teman-teman, gak apa-apa ya. Saya kan tadinya buka warung nasi udah dari tahun 2022, berjalan biasa lancar sampai 2 tahun. Nah, masalah yang beli juga kadang ada, kadang tidak, sampai utang ke sana ke sini. Nah, karena saya udah nggak kuat modal lagi, karena habis dan habis dipakai buat makan sehari-hari, kebetulan anak banyak, singkat cerita warung saya tutup. Sampai hari ini, beberapa hari ke belakang saya sama suami bersilaturahmi ke saudara. Nah, nggak tahu dari mana mulainya, ujuk-ujuk nyambung ke masalah warung punya kami. Dia beri kita solusi tentang warung nasi dan alhamdulillah yang tadinya saya nggak mau buka lagi, saya dan suami putuskan sepakat mau buka lagi. Dan sekarang sedang persiapan kebutuhan dan lainnya untuk buka lagi. Masya Allah, tabarakallah. Dahsyatnya kekuatan salawat, ya Allah, makasih Kamil. Semoga ini jalan terbaik buat kami sekeluarga. Bismillah, the power of salawat. I love you Kamil, love you too Mbak Yuyun. Pokoknya doa terbaik buat Kamil. Amin. Tuh kan, Masya Allah kan. Pokoknya segala hal tuh dimudahin sama Allah. Kita udah buntu, mesti gimana nih jalannya, kayak apa ya, jualan udah sepi banget, kayaknya mendingan tutup aja segala macam. Tiba-tiba dikasih jalan sama Allah, dibuka pikiran kita. Ya, tiba-tiba dikasih modal sama Allah, tiba-tiba dikasih kabar baik sama Allah. Ada aja jalannya dari Allah. The power of sholawat. Baca lagi deh ya. Baca lagi yang berikutnya dari biar cepat habis ini soalnya masih numpuk nih testimoni. Dari Sri Arif. Halo Mbak Sri. Masya Allah, betul bang, betul sekali Mbak Mel. Aku juga ada, nah ini tentang sakit nih, Puspa dengerin ya nih ya. Aku juga dulu sering sekali sakit-sakitan, ada benjolan di leher, amandel katanya. Terus ada yang bilang kelenjar tiroid. Kalau udah kambuh ya Allah sakitnya minta ampun Mbak Mel, makan aja susah banget, susah buka mulut, sakit banget. Terus aku dengerin ceramah Ustadz di waktu itu, katanya kita bertawasul kepada Allah dengan bersedekah, bersolawat, Allah angkat
Allah akan angkat penyakitku. Dan alhamdulillah seiring waktu berjalan sekarang penyakit itu udah sembuh. Dulunya yang aku penyakitan, alhamdulillah berkat rajin berbagi, rajin mendawamkan sholawat, al-fatihah, sakit pun hilang. Pokoknya banyak sakitku yang hilang Mbak Mel, sembuh, Allah angkat penyakit hambanya yang benar-benar yakin istiqomah dalam beribadah, amin ya robbal alamin. Tuh kan. Pokoknya segala sesuatu itu ya, segala masalah hidup kita, mau uang, penyakit, jodoh, keturunan, apapun itu, kembaliin lagi ke Allah. Kan datangnya dari Allah. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Minta tolong ya Allah, tolongin. Cuman Engkau yang bisa nolongin. Cuman Engkau yang bisa bantuin, begitu. Caranya ya pantesin diri, benerin sholat, perbanyak baca sholawat. Ngomong-ngomong penyakit, aku udah kasih tahu Puspa tadi ya soal Puspa kamu baca 100 munjiat, aku bilang gitu kan. Ya Puspa ya. Nah sekarang aku jadi ingat lagi ya ngomong-ngomong sakit. Mudah-mudahan Puspa nanti ngejalanin nih. Aku waktu itu sakit kan. Ini mungkin teman-teman akan bosan dengar cerita ini. Ada benjolan di payudara sebelah kiri. Berawal dari saat pertama bengkak. Kan waktu itu aku masih nyusuin, memang aku nyusuinnya kanan doang waktu itu. Karena anakku maunya kanan, dua-duanya maunya kanan kan. Di kiri sekali-sekali. Nah mungkin nyumbat atau apa nggak tahu, tiba-tiba bengkak sebelah ya satu, panas dingin, pas udah kempes bengkaknya tiba-tiba muncul benjolan. Satu, lama-lama jadi dua, jadi tiga, lama-lama membengkak, beletus. Dari yang tadinya benjolan di dalam jadi di luar, beletus. Keluar nanah dan darah. Beletus lagi satunya kayak apa coba? Itu di tahun 2019 teman-teman. Ya akhirnya aku memilih untuk operasi. Sembuh nggak? Sembuh sih, kelihatannya sih sembuh karena udah dikerok sama dokter semuanya sampai bolong waktu itu. Tapi udah numbuh daging lagi kan. Sakitnya jangan ditanya dah sakitnya. Masih dengan bekas luka operasi melahirkan daripada waktu di sini sakitnya tuh aduh. Pas pada nengok aku cuma bisa nangis teman-teman waktu itu. Ya 2020 Januari ya. Kemudian akhirnya di 2022 sakit lagi. Aku udah sedih, kok sakit lagi dan mulai ada benjolan lagi. Ya Allah, ini apa? Aku takut ya teman-teman ya, takut dioperasi lagi, takut ini penyakit apa nggak tahu. Akhirnya aku fokus. Aku diingetin sama adikku si Desi, teh udahlah lo munjiat jangan minta apa-apa dulu dah. Jangan minta duit, jangan minta apa-apa dulu. Lo minta sembuh dulu dah teh. Iya kali ya Des ya. Iya lu 1000 munjiat lu buat itu aja ya udah. Sejak itu aku mulai baca 1000 munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdilana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Aku baca 1000 tiap hari. Doanya satu. Aku minta sembuh nih. Sembuh nggak? Sembuh. 2 minggu aku baca 1000 munjiat, setiap hari 1000 ya. Aku cicil, habis sholat subuh kadang 100, kadang 200, ntar habis zuhur 100. Biasanya kalau zuhur mah cuma 100-an atau kadang-kadang nggak baca karena kalau zuhur tuh lagi repot ya, aku soalnya pas jemput anak. Habis asar tuh paling banyak tuh, asar nunggu sampai ke maghrib, aku duduk biasanya dari asar sampai maghrib. Baca dapat 400, nanti dari maghrib ke isya itu duduk lagi lama tuh. Nah itu aku baca. Kadang-kadang kalau buru-buru ya nggak duduk lama, duduknya pas isya. Pokoknya sehari itu 1000 sampai encok nih, encok. Tapi tiba-tiba 2 minggu kemudian, loh, nggak ada. Udah nggak sakit lagi, udah nggak ada benjolannya lagi sampai hari ini alhamdulillah. Jadi coba Puspa kalau kamu sanggup ya bagi 2 sama ibu 500 munjiat, kamu 500 munjiat. Kan Bapak lagi sakit ya, kalau Bapak mau sholawatan Bapak mah shollallahu ala Muhammad aja karena udah lagi nahan sakit, kudu baca panjang-panjang kan takutnya nggak bisa ya. Jadi ibu 500, kamunya 500. Oh, kalau ibu nggak mau, ibu maunya yang gampang salat Jibril karena sibuk ya udah kamu aja 500 atau minim-minim aku bilang 100.
Sambil juga bikin air garam doa almarhum Syekh Ali Jabar bikin. Ya habis baca munjiat juga ditiup aja ke air, kasih bapak minum. Minum kalau perlu sekeluarga. Ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga ayahnya Puspa cepat sembuh, matanya bisa bekerja lagi seperti sedia kala lagi. Amin. Semoga Puspa jadi orang sukses ya. Kalau sama orang toksik, jangan lagi berteman sama orang toksik ya. Kemudian semoga ibunya Puspa juga sehat selalu, bersabar, mendampingi ayah, menampingi suaminya ya, suami tercinta. Amin. Semoga teman-teman yang nonton juga sama, selalu dimudahkan urusannya sama Allah. Tetap semangat, teruslah bersolawat, jangan pada galau-galau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua kan baik-baik saja. Tenang, perlahan datang dalam setiap sholawat.